Yuk, simak video ini nonton sampai akhir ya. Di dalam sistem pelayanan kesehatan, tentunya terdapat beberapa tingkatan pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu health promotion atau promosi kesehatan. Kedua, specific protection atau perlindungan khusus. Ketiga, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera. Keempat, disabilitas limitation atau pembatasan kecacatan. Dan terakhir ada rehabilitation atau rehabilitasi. Adapun beberapa bentuk sistem pelayanan kesehatan. 1. Puskesmas terdiri dari subsistem di puskesmas dan suprasistem, di mana subsistem di puskesmas yaitu GISI, KIA, Kesling, P2M, Promkes, bagian pengobatan. Selanjutnya suprasistem yaitu Dinkes, rumah sakit, klinik swasta, pengobatan tradisional atau keluarga. Kedua, ada pelayanan kesehatan terpadu, yaitu suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja puskesmas. Ketiga, pos obat desa atau POD, yaitu wahana edukasi dalam alih pengetahuan dan keterampilan tentang obat dan pengobatan sederhana dari petugas kepada kader dan dari kader ke masyarakat guna memberikan kemudahan dalam memperoleh obat yang bermutu dan terjangkau. Keempat, ada pondok bersalin desa atau Polindes, yaitu salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana atau biasa disingkat KB, dan lokasinya berada di desa. Selanjutnya ada perbaikan sanitasi lingkungan, yaitu sanitasi lingkungan dapat diartikan sebagai kegiatan ditunjukkan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Nah, kalian tahu syarat pokok pelayanan kesehatan? Berikut adalah syarat pokok pelayanan kesehatan. Yang pertama itu tersedia atau available. Kedua itu dapat diterima dan bersifat wajar. Ketiga itu mudah dicapai atau accessible. Keempat itu mudah dijangkau atau affordable. Kelima yaitu bermutu atau quality. Pengertian pengorganisasian dalam Yankes. Secara umum, organisasi merupakan suatu proses mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menjalankan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun pengertian pengorganisasian dalam kesehatan adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, kewenangan, dan lain sebagainya sehingga tercipta suatu organisasi kesehatan di berbagai bentuk sistem pelayanan kesehatan.
pokok organisasi. Menurut William, prinsip dari organisasi meliputi: yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Kedua, prinsip skala hierarki. Ketiga, prinsip kesatuan perintah. Keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Kelima, prinsip tanggung jawab. Keenam, prinsip rentang pengendalian. Ketujuh, prinsip fungsional. Kedelapan, prinsip pemisahan. Kesembilan, prinsip keseimbangan. Kesepuluh, prinsip kepemimpinan dan fleksibilitas. Unsur-unsur pokok pengorganisasian. 1. Hal yang diorganisasikan, yaitu pengaturan berbagai kegiatan yang ada dalam rencana pelayanan kesehatan sehingga terbentuk satu kesatuan yang terpadu. Kedua, pengaturan tenaga pelaksana, proses pengorganisasian dan hasil pengorganisasian. Berikut wewenang dalam organisasi. Pertama, wewenang lini. Kedua, wewenang staf. Ketiga, wewenang staf dan lini. Secara umum, organisasi merupakan suatu proses mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menjalankan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian dalam kesehatan adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, kewenangan dalam pengertian pengawasan. Moker mengartikan pengawasan sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan mengukur standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan di dalam suatu organisasi. Tujuan dari pengawasan. Yang pertama itu, 1. Untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja. Kedua, untuk memastikan bahwa
jasa atau produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar atau keinginan masyarakat. Adapun beberapa manfaat pengawasan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf. Kedua, jika ada penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka pimpinan organisasi akan memberikan pelatihan lanjutan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan staf. Yang terakhir ada mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Selanjutnya adapun manfaat pengawasan, yaitu keempat, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Kelima, yaitu untuk mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutan. Prinsip pokok pengawasan. Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Kedua, fungsi pengawasan harus dipahami sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Jenis-jenis pengawasan, diantaranya yaitu 1. Pengawasan fungsional atau struktural. Kedua, pengawasan publik. Ketiga, pengawasan non-fungsional. Proses pengawasan, diantaranya sebagai berikut. 1. Pengambilan tindakan. Kedua, koreksi bila diperlukan. Ketiga, penetapan standar pelaksanaan. Keempat, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Kelima, pengukuran hasil kinerja aktual. Keenam, perbandingan hasil kinerja aktual dengan standar dan analisis penyimpangan.